Semoga negeri kita Nusantara Indonesia Allah berkahi berkat maulid Nabi Muhammad SAW. Karena setiap disebut nama beliau tempat itu diberkahi. Dan untungnya negeri ini sekarang ibu kotanya pindah ke Kalimantan dan sampingnya IKN sudah bikin maulid 40 hari 40 malam. Dalam keyakinan kami ketika belajar zikir kepada tuan-tuan guru mursyid, orang zikir 40 hari, zikir 40 hari, salawat 40 hari, baca Quran 40 hari. Apa faedahnya? Setelah hari ke-40, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Allah akan terbitkan nur hikmah melimpah dari kolbunya, tumpah ruah melalui mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi baraza nura Muhammadin fil alamil mutlaq al-kabir. Wa anqalahu ila sulbin wa rahmin hatta wasala ila ashrafi khalqillahi Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal ab al-akbar abil arwah wa ala alihi wa ashabihi ashabil jah. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah ini pertama kali di Indonesia secara resmi ada gubernur mengadakan maulid 40 hari 40 malam. Semoga Provinsi Kalsel wabil khusus diberkahi oleh Allah SWT, masyarakatnya, umaroknya, ulamanya, amin ya rabbal alamin. Semoga ini ditiru oleh semua provinsi, amin. Dan semoga nanti IKN juga ada maulid 40 malam, amin. Udah deket nih, tinggal dipindahin doang. Kenapa mesti kita buat maulid? Karena inilah bentuk rasa syukur kepada Allah yang maha bersyukur. Allah menyebut dirinya syakur. Dan Allah menyebut hambanya Sayyidina Muhammad SAW abdan syakur. Maka cara bersyukur, berterima kasih kepada beliau, salah satunya adalah kasratus salah alaih, kasratu zikri asma'ih, banyak-banyak menyebut nama beliau, banyak-banyak berselawat kepada beliau. Enggak ada satu tempat disebut namanya kecuali diberkahi. Kenapa? Ulama semuanya ijma, ini bukan hadis. Ya, dan ini dipakai oleh ulama ahli hadis. Fi kulli dzikri salihin tanzilur rahmat wal barakat. Setiap disebut nama orang saleh maka turunlah keberkahan. Berarti Kalsel duluan dapat berkah nih. Amin. Dan siapakah yang paling soleh di alam semesta? Siapa? Yang paling soleh siapa? Kalau disebut namanya rahmat turun. Man aksarun nas, ya. Man aslahun nas. Siapa yang paling soleh? Sayyidina Muhammad. Kayak ragu gitu ya. Ragu ya. Yang paling soleh bukan Habib Ali, bukan Paman Birin, bukan. Apalagi Pak Ketua ini, Pak Sekda nggak masuk. Apalagi kita ya, Tuan Guru ya, nggak masuk. Yang paling soleh itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut nama Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, terserah sebut apa. Ahmad, Mahmud, dan namanya sangat banyak sekali. Maka rahmat turun. Maka kami yakin, hakul yakin. Ini hakul yakin bukan bab nasab ya.
Hakul yakin, keberkahan turun di Indonesia berkat banyaknya orang bermaulid. Khususnya secara resmi itu jarang. Secara resmi jarang Pak Sekda, Pak Ketua. Semoga nanti kalau Pak Ketua jadi Pak Ketua lagi, itu diterusin. Siapapun nanti jadi gubernurnya, ya. Siapapun nanti jadi gubernurnya, semoga maulid ini menjadi suatu amal wirid wajib kita setiap tahun. Amin ya rabbal alamin. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, ini pertama bukan lagi di Indonesia, mungkin barangkali di dunia. Mesir itu bikin maulid, tapi tidak resmi atas nama negara. Kalau di Saudi nggak ada maulid. Dan alhamdulillah di Nusantara ini ada satu negara, yaitu Brunei, itu buat maulid seperti sangat mewah sekali, tapi hanya hari ke-12. Ini kalah Makalsel nih ya. Alhamdulillahirabbil ya. Mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulis Simtud Durar Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan juga untuk para pemimpin dan para ulama di negeri Banua ini, Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalapayan, Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani, guru sekumpul, dan semua guru-gurunya, murid-muridnya dan muhibbinnya dan yang berhadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Mumpung ngaji Simtud Durar, saya bedah Simtud Durar mau? Ya. Ini nggak tahu kalau di sini halaman 53. Silakan dicocokin ya. Pada hafal barangkali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innahu ba'dama nazala alaihi al-wahyul baligh tahammala a'ba' ad-da'wah wa tabligh fad'a al-khalqa ila Allah ala basirah fa'ajabahu bil id'an man kanat lahu basiratun munirah wa hiya ijabatun sabaqat bihi al-aqdiyah wal aqdar tasharrafa bisabqi ilaiha al-muhajirun wal ansar wa qad akmala Allah bihimmati hadzal habib wa ashabihi hadzal din wa akbata bi shiddati ba'sihim qulubal kafirin wal mulhidin. Setelah beliau ya menerima wahyu, mundur dikit lagi deh, mundur dikit lagi Habib ya. Kalau yang itu lebih serius, ini agak ada hiburannya dikit yang ini, karena orang seperti kita ini suka dikisahkan kisah-kisah ajaib. فنشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرعاية وغامر الألطاف ya. Lalu tumbuh berkembanglah Sang Muhammad remaja. Coba bayangkan Nabi Muhammad remaja, wajahnya gimana? Tampan enggak? Coba lihat wajah Habib sama wajah aneh, tampanan mana kalau mudanya? Pasti tampanan wajah Habib. Udah mancung, brewok. Kalau wajah kita ada sipit-sipitnya dikit Pak Ketua ya. Wajah-wajah Nusantara. Kalau beliau ada wajah-wajah zuriat Sayyidina Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang kita harus akui Bapak Ibu ya, zuriat Nabi ini wajahnya lebih ajmal minnah. Wajahnya lebih cakep dari kita ya. Alhamdulillah. Ala akmalil awsaf, dengan karakter baik yang zahir ataupun yang batin sangat sempurna. Zahirnya mempesona, batinnya penuh karisma. Itu yang disebut akmalil awsaf. Sifatnya sangat sempurna. Yahufuhu minallahi jamilur ri'aya wa ghamirul altaf ya. Karena memang Allah selalu melimpahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelembutan-kelembutannya. Ya. Fakana yashibbu fil yawm shabab as-sabi fi syahr wa yazhar alaihi fi sabahu min syarafil kamal ma yashhad lahu bi annahu sayyidu walid Adam wala fakhr.
Lebih mulia Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Benar. Lebih tua mana Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Serius nih? Wah, mantap bener nih orang Banjar nih. Lebih tua mana Nabi Muhammad atau Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam? Lolos sudah ini Habib. Lolos mereka. Secara jasad lebih tua Nabi Adam, tapi secara nur, secara wujud, apa kata beliau di awal Simtud Durar di sini disebut, ya? Apa kalimat pertamanya? Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Walaupun hadis ini diperdebatkan bagi sebagian ahli hadis, ada hadis yang lebih sahihnya. Kuntu kanzan, kuntu awwalan nabiyyin. Aku adalah nabi pertama, bukan Nabi Adam. Nabi pertama siapa? Nabi salah lagi kau. Kuntu, yang berkata siapa nih? Kuntu adalah aku Muhammad, awwalan nabiyyina fil khalq. Di kalangan makhluk akulah nabi pertama, bukan Nabi Adam. Ya. Tapi sayang sekali buku-buku sejarah tentang Nabi, sirah Nabi, kok Nabi Muhammad diangkat umur 40 itu dalilnya mana? Oh, dalilnya Ustadz, wa bu'itsa fil arba'in. Saya didebat begitu oleh seseorang kiai muda. Kita juga masih muda. Oh, Nabi itu bu'itsa, dia terjemahkan diangkat menjadi nabi umur 40. Ini diriwayatkan Ibnul Munzir. Wah, kayaknya keren banget nyebut nama Ibnul Munzir. Akhirnya kita kasih tahu, lebih dulu dari Ibnul Munzir masih banyak imam-imam yang lain. Tapi dalam hadis malam ini yang dinukil, wa akhiruhum fil ba'thi, nabi itu terakhir diutus. Maka wa bu'itsa bukan artinya diangkat jadi nabi. Apa arti bu'itsa? Bu'itsa diutus, bukan diangkat. Diutus sebagai rasul terakhir, tapi sebagai nabi lebih awal. Awal dicipta. Dalam hadis berikutnya bertanya Sayyidina Abu Hurairah dan para sahabat, ya Rasulullah, mata kunta nabiyya? Wahai Rasulullah, kapankah engkau telah ada menjadi nabi? Ada munjadilun, ya belum, masih proses. Itu riwayat Darimi, riwayat Al-Baihaqi, munjadilun, ya, masih diproses antara tanah dan air, ruh dan jasad. Belum. Lebih tua mana jadinya? Nabi Adam apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara jasadiah umur beliau berapa waktu wafat? Jasadnya 60, benar ya? Benar 63, yakin? Kira 10, benar ya? Benar 63, yakin? Kira-kira begitu dalam riwayat hadis ya. Tapi yang jarang
Wah, ada yang ngangkat tangan gawat. Ya. Ya, ini cuma ngetes aja, tes serius atau tidak ya. Disebutkan di sini bahwa beliau waktu masih muda, belum diutus. Fama nafasa ala maridin illa syafahullah. Ini belum diutus nih. Di masa remaja beliau, tidaklah ada orang sakit ditiup kecuali sembuh. Kenapa? Karena beliau sudah nabi. Karena Nabi Muhammad SAW remajanya sudah nabi. Inilah kenapa kemudian masih ingat pendeta yang menjumpai Abu Thalib lalu meminta bertemu dengan Nabi Muhammad kecil, remaja, siapa namanya? Buhairah. Buhairah itu pemahamannya mirip seperti ini. Muhammad itu sudah nabi, begitu katanya. Apa kata beliau ke Abu Thalib? Abu Thalib sini. Disidang langsung Abu Thalib di tempat. Hadza sayyidul anbiya wal mursalin. Ini penghulu para nabi dan rasul. Berarti Abu Thalib sudah mengerti enggak? Abu Thalib mengerti bahwa Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul. Buhairah enggak mengatakan nanti umur 40 dia diangkat jadi nabi, enggak. Ini nabi gitu. Kira-kira kalau Buhairah jumpa, dia ngajarin Nabi Muhammad atau belajar ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira yang mana? Atau dia ngecek nih, ngetes bener enggak nih Nabi Muhammad, maka dikasih pertanyaan-pertanyaan. Buhairah enggak ngasih pertanyaan, dia cuma ngelihat adakah awan di atasnya. Dan Buhairah mengatakan, dari awal aku memandangmu dari jauh, aku tahu bahwa ada seorang anak muda, dia adalah seorang penghulu para nabi dan rasul. Maka ahlu kitab pertama yang beriman itu Buhairah. Ahlu kitab pertama yang beriman siapa? Buhairah. Yang kedua Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal paman Sayyidatuna Khadijah. Ya, neneknya Habib, ya, Al-Khadijatul Kubra, ya. Kecuali antum membatalkan nasab Habib. Kalau aneh enggak membatalkan, ya. Karena enggak mungkin ulama-ulama besar itu berbohong dengan nasab mereka sendiri. Salah satu dosa besar adalah mendakwa bahwa kita punya ayah yang bukan ayah kita. Ya. Jadi siapa ahli kitab pertama yang masuk Islam? Buhairah. Udah Islam dia itu. Kira-kira ada riwayat sahih tapi pemahamannya belum tentu sahih. Abu Thalib meninggalnya mukmin atau kafir? Kalau di Sahih Bukhari itu ambigu, nggak jelas. Itu lagi mukmin atau kafir? Cuma ada orang yang senang nyakitin hati Nabi, lalu mengatakan Abu Thalib ini mati kafir. Bagi saya itu nyakitin Rasulullah SAW. Ya. Imam dari imam-imam kita, sanad kita ke beliau semua. Syekh Yasin Al-Fadani, guru beliau, ya, guru Wildan juga guru beliau, guru juga sama, dapat sanad dari Syekh Yasin ya. Alhamdulillah. Guru beliau berdua ini, Musnid Dunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, itu berguru kepada Umar Bajunaid. Umar Bajunaid ini punya guru yang juga guru dari kitab Simtud Durar ini, pengarang Simtud Durar, Al-Habib Ali Al-Habsi, namanya Asy-Syarif As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Itu nulis kitab khusus bahwa Abu Thalib mata mu'minan, matinya dalam keadaan mukmin. Itu bukan ajaran Syiah, itu ajaran Ahlus. Kenapa orang jarang menampilkan ini? Kok senang kajian mengkafir-kafirkan paman Nabi yang merupakan ayah angkat Nabi langsung?
sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih pian kalau disebut orang tua angkatnya atau pamannya kafir senang nggak? Pamanmu mati kafir gitu, senang nggak? Nggak senang kita. Coba nggak usah. Jadi mulai malam ini jangan lagi mengatakan Abu Thalib mati kafir. Walaupun di kitab ada, di kitab akidah ada, itu bahan perdebatan. Tapi ini babul adab. Ini bab adab. Kalau benar maulidnya insya Allah kita nggak ngomong begitu lagi. Wa in kana hadza ya mukhtalafun indal usuliyin. Walaupun ini diperdebatkan bagi usuli, saya nggak ada urusan. Kita bab adab. Orang yang membesarkan beliau, yang menjaga beliau, yang membela beliau, karena beliau ini tahu, Sayyidina Abu Thalib ini tahu bahwa Sayyidina Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka dia bela. Semuanya dia bela. Oleh karena itu, anak dari Abu Thalib yang bernama Sayyidina Ali pun diangkat jadi anak oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tambah kuat lagi dinikahkan dengan putrinya yang paling ia cintai, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi itu bukan cocok logi, memang begitulah para ulama ahlul adab, ahlul ma'arif memahaminya. Jadi gimana? Abu Thalib mukmin apa kafir? Mukmin ya. Kita ini perjuangan kita jaga Nabi belum seberapa. Terus berani mengkafirkan orang yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti kalau nasab Habib kan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali anak Abu Thalib. Oh, nyambung lagi. Kira-kira ridho enggak Habib? Njitnya Habib disebut kafir? Enggak ridho pasti. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Remajanya Sayyidina Muhammad, wala tawajjaha fi ghaithin illa wa anzalahu maula hatta balagha min al-umri ashuddah. Kalau lagi musim paceklik, orang datang ke siapa? Ini belum jadi rasul nih kata orang nih, belum diutus. Datangnya ke siapa? Ya, enggak datang ke orang tua, datangnya ke anak muda. Maka keberkahan itu enggak nunggu 40 tahun. Ya, bertuah itu enggak nunggu 40 tahun. Umur beliau belum 40 tahun, masih remaja. Di saat paceklik orang datang ke siapa? Ke Sayyidina Muhammad remaja. Maka beliau doa, angkat tangan. Tiadalah beliau berdoa kecuali Allah turunkan hujan. Ini yang kemudian masuk kepada dalam syariat Islam disebut doa apa? Istisqa. Berarti Nabi sudah beristisqa sebelum membawa syariat. Kira-kira Nabi doa ke siapa waktu itu? Udah Nabi belum? Udah Nabi belum? Kalau udah Nabi doanya ke siapa? Ke Allah ya. Wa madat lahu min sinni syabab wal kuhula. Lalu berlalulah masa remaja beliau, syabab itu remaja, ujungnya 40 tahun. Wal kuhulah itu di atas 40. Jadi samping kiri kanan saya hampir semuanya sudah kuhulah ini. Ini ulama muda dari Minangkabau yang tinggal di Jakarta. Kami di sana kalau ulama muda itu dipanggil Buya. Tapi kalau dia seorang mursyid dipanggil Syekh. Jadi jangan salah paham, kok Buya masih muda? Buya Hamka atau Buya Hamka? Buya Hamka itu remaja sudah dipanggil Buya. Saya umur 15 tahun khotbah itu sudah dipanggil Buya. Jadi itu bukan marketing ya. Itu gelar dari guru-guru dan gelar dari masyaikh kalau kami mulai mengajar dan berkhotbah. Ya. Jadi itu gelar, setiap negeri kan ada gelar, di sini gelarnya guru. Benar ya? Beliau-beliau guru, tuan guru. Kalau di Jawa apa panggilannya? Gus Kiai. Ya. Bedanya apa Bapak Ibu?
kalau di Minangkabau di kampung saya, yang gus itu, buya itu nggak mesti anak kiai. Di sana itu kalau dapat ijazah mengajar dari guru, itu yang disebut gus atau buya. Jadi buya itu barangkali diartikan ajengan kalau orang Banten, ya, gus ke orang Jawa, guru muda kalau di sini, ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan kaget ya, ini masih muda-muda nih umurnya 38, 35 tuh. Tapi sayang sekali sudah menikah semua. Baru menikah sekali. Jangan diterusin bro. Nanti istrinya marah ke saya. Faja'athu al-hadratul ilahiyah bima syarrafathu bihi wahdah. Setelah umur 40, tiba-tiba beliau dikejutkan dengan kabar langit, kira-kira begitu kalau diterjemah. Maka Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam kemudian bermimpi melihat cahaya. Begitu dalam hadis Sahih Bukhari. Awal ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salihah. Wahyu pertama bukan Iqra. Wahyu pertama adalah mimpi yang bagus, yang indah. Yara, ya, misla falaqis sabah. Beliau melihat nur cahaya seperti cahaya sebelum terbit matahari, namanya terbit fajar. Gimana bentuknya? Indah gak? Itu melihat nur, maksudnya ra'a nuran. Melihat apa? Melihat, ayo saya ulangi pertanyaan. Wahyu pertama, Iqra atau mimpi melihat cahaya? Kalau surat pertama turun, bisa bedakan? Wahyu pertama apa? Mimpi melihat cahaya. Kalau ayat pertama turun, Iqra. Baik. Coba lihat kisahnya. Selama ini pian dengar tentang Nabi dapat ayat, dapat Al-Quran. Itu Nabi belajar ke Jibril atau Jibril hanya suruh bacalah gitu. Itu riwayatnya yang mana? Kata Jibril apa? Iqra. Adakah riwayat Jibril bilang kamu belajar dulu ke aku gitu? Ada nggak? Halo, adakah Jibril nyuruh Nabi Muhammad belajar ke beliau? Nggak ada. Yang ada apa? Langsung suruh baca Iqra. Berarti dalam pikirannya malaikat Jibril, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah tahu apa yang mau dibaca. Tapi beliau ditakdirkan dibungkus dengan sisi biologisnya. Bertanya, ma'ana bi qari. Ma'ana, tiadalah aku dapat membaca. Itu terjemahan biasa. Ada satu riwayat, ya, ma aqra. Apa yang mau aku baca? Kira-kira kalau ke bahasa kita, kamu mau yang mana? Kira-kira gitu. Kamu mau yang mana? Namun yang populer, yang sahih, ma'ana bi qari. Kalau terjemahan lainnya begini, coba dengerin. Ma'ana, apakah aku seorang yang bisa membaca? Beliau bertanya sendiri. Jadi kata ma tidak berarti tidaklah aku membaca. Ma di situ bukan inkar, tapi bisa diartikan istifham. Beliau hanya bertanya, emang aku bisa baca? Kira-kira gitu. Ya. Lalu apa perlakuan Sayyidina Jibril? Sayyidina Jibril dekap sampai Nabi Muhammad SAW sulit bernafas. Kita sebut perepan. Sampai 3 kali baru kemudian beliau baca Iqra. Ya, surat apa itu? Surat inilah yang disebutkan dalam Simtid Durar bagian ini. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa
rabbukal akram. Bacalah. Itu terjemahan awam. Qara'a dalam ilmu bahasa berarti kumpulkan. Bacalah, kumpulkanlah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Berarti bacaan pertama Rasulullah apa? Allah, Allah, Allah. Itu bid'ah gak? Nabi bacaan pertamanya apa? Allah. Karena perintahnya bacalah nama Tuhanmu. Allazi 'allama sebelumnya khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan al-insan daripada 'alaq. 'Alaq itu bisa berarti darah. Darah yang sudah mengental. Ya, yang mengental dan dia nempel seperti lintah. Itu disebut 'alaq. Lalu di ujung ayat ya, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana, ya, itu surat apa itu? Masih sama? Masih sama ya? Coba. Kata beliau pengarang kitab Al-Habib Ali Al-Habsyi, kalau beliau ini Habib Ali Aidrus kasirul fulus. Huwal insan al-maqsud bihadzal ta'lim. Jadi ketika Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang pemurah. Alladzi 'allama bil, yang mengajar dengan al-qalam, 'allama bil qalam, mengajar dengan qalam ya. Qalam itu dicipta dari nur siapa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan sang insan yang dia tidak tahu. Al-insan di situ yang diajar langsung oleh Allah siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Maka nanti tim hadrah ini harus menghayati kalau baca ini ya. Antum kalau menghayati langsung dapat ma'rifat. Ma'rifat yang Allah simpan di kolbu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Apa kata beliau di ujung? Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwal insan al-maqsud bihadzal ta'lim. Yang dimaksud al-insan pada ayat ini yang langsung diajar oleh Allah, bukan diajar Jibril. Itu adalah Nabi Muhammad bila syak, tanpa ada syak, enggak ada debat, no debat. Min hadratir rahmanir rahim. Jadi yang mengajar Sayyidina Muhammad itu Jibril atau Allah. Maka sanad Quran harusnya dari Nabi Muhammad langsung ke Allah. Cuma sanad Quran saya dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Allah. Begitu para ulama, kita menghargai Sayyidina Jibril, bab adab. Tapi di bab hakikat ada lagi adabnya. Ya, 'allamal insan. Allah langsung mengajarkan sang insan. Siapa? Nabi Muhammad. Maka adab Qur'aninya. Kalau tadi adab riwayat dari Sayyidina Muhammad SAW langsung hafal ayat ini. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Hei Muhammad, sungguh engkau langsung mengambil Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha alim. Langsung. Min ladun, maka disebut laduni. Jadi kalau ada orang bertanya, mengingkari ilmu laduni, dia mengingkari Quran. Karena laduni pertama, laduni terlengkap, laduni paling sempurna adalah Al-Quran. Jadi laduni itu bukan ilmu kebal ya, bukan ilmu pelet, bukan ilmu narik rezeki, enggak. Ilmu ladudi itu 'allamal insan malam ya'lam. Ini rumus, ini kaidah. Dia mengajar manusia yang manusia itu nggak pernah belajar tahu. Kalau belajar, kalau di sekolah nih pesantren, belajar kitab, diajari satu kitab, paham dua kitab, itu namanya futuh.
Ya, kita ulang-ulang ini supaya orang bisa membedakan mana futuh, mana ladun. Kalau laduni kita nggak mengerti apa-apa, langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat laduni nggak? Nggak tahu ya. Kita ini nggak pantas dapat laduni, karena kita belum jadi al-insan yang sebenar-benarnya. Karena syarat laduni itu malam ya'lam, buang rasa tahumu baru Allah kasih pengetahuan. Yang hadir ini ada sedikit antum merasa tahu sedikit saja. Apa itu gitu misalnya. Mohon maaf, itu nggak ada laduni, nggak dikasih sama Allah Taala. Nih perhatiin, itu sombong, itu iblis, syaitan begitu. Syaitan itu dia berzikir ribuan tahun di sorga. Ketika Allah mengumumkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah, itu merasa sok berzikir, sok berilmunya keluar. Hati-hati, antum merasa berilmu itu kelihatan loh di wajahnya. Hati-hati ya. Itu kolbunya gelap itu. Ada kibir, sombong. Karena sifat iblis itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, ogah, kelihatan di wajahnya ogah. Wastakbara, merasa dirinya besar, merasa dirinya berilmu, merasa dirinya sudah berilmu hakikat, berilmu ma'rifat, berilmu hadis. Hati-hati. Yang boleh merasa begitu itu cuma Allah. Selain Allah, Nabi Muhammad pun tidak merasa berilmu. Masa umat Nabi Muhammad merasa berilmu? Allamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan al-insan sang Muhammad. Ini perkataan Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahib Simtud Durar. Al-insan itu kenapa dia diajar Allah? Karena dia malam ya'lam. Dia merasa tidak berilmu. Kalau malaikat, apa kata malaikat? Malaikat diuji oleh Allah. Ini apa malaikat? Kata malaikat apa? Subhanaka la ilma lana. Hebat sih, bagus kayaknya. Illa ma'alam tanah. Ngaku tidak berilmu, tapi enggak full. Pengakuannya enggak full. Pengakuannya masih pakai illa. Kecuali yang pernah engkau ajarkan tuh masih merasa berilmu. Malaikat itu ngaku nggak tahu, tapi pengakuannya tidak utuh, maka tidak berhak mengurusi bumi. Akhirnya malaikat nggak marah loh ya, menjadi khadamnya para nabi dan para aulia. Jadi malaikat Sayyidina Jibril itu khadamnya nabi di karangan malaikat. Sayyidina Jibril siapa? Khadam, pelayannya Sayyidina Muhammad di kalangan malaikat. Ngeri gak tuh? Sesat gak tuh Habib? Khadamnya dari manusia banyak. Semua sahabat 313 yang inti itu khadam paling tinggi. Yang paling junior Sayyidina Anas bin Malik. Abu Bakar itu khadamnya Nabi. Omar khadamnya Nabi. Omar, Utsman, Ali, semua khadam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira nih, mohon maaf, Pak Sekda ini kan khadam gubernur. Mulia enggak deh? Mulia. Gajinya gede, badannya gede ya kan. Ya. Presiden nih, khadamnya presiden namanya menteri. Mulia kan mereka? Datang pakai patwal. Wah. Kapolda punya khadam, ya benar nggak? Wah itu dikawal. Tapi itu kan pejabat bumi. Mau jadi pejabat langit nggak? Pejabat langit itu hanya orang yang cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak. Yang Allah angkat itu cuma sebutan namamu, ma'rifatmu, ilmumu, maulidmu. Maka buat maulid ini negeri kita diangkat Allah. Kenapa? Kullama zakarna ismahu rafa'ana.
Setiap kali kita sebut-sebut namanya, kita buka ilmunya, Allah angkat kita. Amin ya rabbal. Ya, maka pulang-pulang rasakan nanti ada bahagianya, senang. Insya Allah. Sekarang udah senang belum? Serius. Tapi jangan GR ya. Wah, kayaknya aneh lebih mulia dari malaikat nih. Tunggu dulu. Manusia itu mulianya lebih mulia dari malaikat, hinanya lebih terhina daripada binatang ternak. Betul nggak? Betul apa? Betul. Hewan itu kalau kenyang dia masih ambil makanan orang nggak? Nah, nggak pernah lihat ya? Hewan ternak itu dia kalau kenyang dia nggak nimbun makanan. Kalau manusia udah kenyang dia masih nimbun tabungan. Ngaku-ngaku zuhud kita jauh ya. Jauh kita dari kezuhudan itu jauh. Coba kalau babi, biasanya kita berburu pakai anjing gitu ya. Tapi nyebut nama anjing kan lucu juga ya. Di Quran disebut sih kata kalb, berarti gak masalah. Itu kalau binatang ini tengkar, selesai dia selesai. Selesai dia melawan musuhnya, selesai. Kalau manusia gimana? Berlanjut, ya. Berlanjut, dendamnya berlanjut, tambah, balas. Maka manusia ini jahatnya, pendendamnya lebih pendendam daripada monyet. Monyet itu pendendam loh Pak, tapi nggak separah manusia. Manusia suka ngegeng nggak? Ibu-ibu punya geng nggak Bu? Geng apa Bu? Geng solawat? Apa geng arisan? Apa geng tas bagus? Kalau ini geng solawat ini ya, insya Allah, geng zikrullah, geng ma'rifatullah. Manusia itu suka ngegeng, maka di tarekat juga ada geng tarekat Naqsyabandi, tarekat Samaniyah itu ngegeng itu, suka berkumpul-kumpul. Kumpul malaikat juga sama, malaikat itu berbaris-baris. Maka malam ini nih sifat malaikat nih rapi sekali ya. Ini pada rapi nggak nih? Ya, barisannya rapi, duduknya rapi. Bentar lagi paling gerah, mulai kakinya nih. Belum makan ya? Belum. Udah. Dari kecil makan mulu. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Oke, bagian terakhir. Tapi ini panjang. Coba baca ayat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Oke, 4 ayat aja cukup. Ini ayat tentang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman. Rahman lainnya dengan Rahim. Rahman itu kasih sayang yang meliputi baik yang mukmin ataupun tidak mukmin, baik manusia ataupun hewan ataupun malaikat ataupun bumi ataupun ikan ataupun apapun yang di langit yang di bumi, semuanya dapat Rahman. Maka orang yang dapat Nur Rahman, dia akan menjadi makhluk plural. Makhluk yang toleransinya kadang disebut liberal, disebut pluralis. Tapi kalau orang dapat Nur Rahim, nanti dia akan ngegeng dengan orang-orang yang sepaham. Ya, jadi kita maklumi jika ada kiai kita, waktu ini lagi rame ya, paus datang ke Istiqlal. Ada yang memuji, ada ulama yang memuji, bahkan disambut oleh ketua PBNU. Ada ulama yang mencaci. Ini ulama, bener nggak? Nah, antum ikut yang mana ayo? Kan suka ngegeng tuh. Ikut yang mana ayo? Bubuhan Banjar ikut siapa? Hah? Ini hadrah ikut siapa? Yang ngasih sambutan, yang menyambut ini Nahdlatul Ulama. Oh, gimana nih? Nahdlatul Ulama salah satu ormas terbesar di Indonesia.
Ahlus sunnah wal. Kenapa mereka datang menyambut? Apa mereka nggak mengerti ini berbahaya? Atau mereka mengerti ini tidak berbahaya? Yang cipika-cipiki dengan paus siapa itu? Imam besar. Tahu nggak gelar Imam besar Istiqlal itu apa? Profesor Doktor. Ente apa? Traktor kompor. Kalau dia profesor, doktor, kiai haji lagi, jago baca kitab, pakar tafsir. Dia rektor PT IKI. Tahu PT IKI? Di Jakarta itu ada 2 IIKI, tempat saya ngajar. Beliau di PT IKI. Itu pusat kajian Quran dan tahfiz se-Indonesia. Kira-kira dia ngerti Quran nggak? Dia ulama nggak? Tapi ada ulama yang mengatakan dia sesat nggak? Nah, kenapa? Itu masalah Rahman dan Rahim. Jadi kalau kita ngaji marifat kita nggak marah-marah. Kita cukup melihat, oh, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, nur yang melimpah ke dalam kolbunya lebih dominan nur rahmaniyah. Maka dia memandang non-muslim itu sama-sama bersumber, yatafarra' minhu al-wujud. Dari Sayyidina Muhammad semua wujud menjadi ada. Kita ini furu' dari Nabi Muhammad SAW. Makhluk manapun bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Itu paus, badannya, tubuhnya, dan semua yang ada di alam ini tercipta dari nur siapa? Nur Nabi Muhammad SAW. Mungkin, kata orang yang mengerti ini, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, dia babnya bab Nur Rahmaniyah. Terus ada kiai satu lagi bilang, najis katanya, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Surat At-Taubah, coba cek. Masalahnya di Quran, ahli kitab itu tidak disebut musyrik. Ya, di Quran itu ahlul kitab ya ahlul kitab. Tapi apakah seorang paus berhak disebut ahli kitab? Ini debatnya panjang lagi. Ya. Kalau yang memandang pakai ayat ini, mungkin di kolbunya dominan nur rahimiyah. Rahim bukan Rahman, sama-sama nur dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Paham kalau udah ulama kita agak kenceng dikit. Saya nggak tahu nih Habib masuk yang mana sama guru ini. Ya, kalau saya nggak tertarik untuk menjudge, kita lebih tertarik memandang apa di belakang ini. Ya, apa hikmahnya? Karena Al Habib Ali Al Habsyi nulis di depan, khalaqal khalqa li hikmah. Dia mencipta makhluk li hikmah karena ada satu hikmah. Rahasia. Saya mau tanya, Prof. Nasaruddin Umar Allah ciptain nggak? Penciptaan Dr. Nasaruddin Umar Allah atau bukan? Yang ciptain paus Allah juga bukan? Ya sudah, berarti ada hikmahnya. Gimana? Jadi pusing nggak? Melihat begitu kan jadi nggak pusing lagi. Kita jadi santai. Kita jadi rileks melihat kejadian-kejadian seperti itu. Ya. Ar-Rahim khusus bil akhirah. Taib. Ar-Rahman, ayat apa? Ar-Rahman Allamal Quran, dia yang mengajari Al-Quran. Kalau kembali ke surat Al-Alaq tadi, yang diajar siapa? Yang diajar siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Coba perhatikan, belum ada kalimat mencipta. Allamal Quran khalaqal, berarti Sayyidina Muhammad sebelum nurnya dicipta dia sudah diajar. Terus yang diajar siapa itu? Yang diberi pelajaran itu siapa? Inilah ulama kita mengatakan allama ruha Ahmad al-Quran. Dialah yang mengajari ruh Sayyidina Ahmad Al-Quran.
Ahmad itu nama ruhnya Sayyidina Muhammad. Baru khalaqal maka al-insan kalau pakai alif lam itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ulangi. Al-insan kalau pakai alif lam ya. Dan itu umum ya. Kalau di depannya ada nama Allah itu Nabi Muhammad, tapi kalau depannya masalah musibah, keluhan, maka itu manusia secara umum. Maka guru-guru saya kalau baca khalaqal insan, mereka baca sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Thaha, Yasin, sallallahu alaihi. Jadi kalau kita baca Thaha nama siapa? Ya, nama Sayyidina Muhammad. Yasin itu salah satu maknanya ya insan. Wahai sang insan. Siapa insan di situ? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beda Ahmad dan Muhammad? Ahmad itu ruhnya, Muhammad itu jasadnya. Maka ketika disebut Ar-Rahman, Allamal Quran, kan belum dicipta Nabi Muhammad. Terus siapa yang diajar? Allamal Quran, yaitu ruhnya Sayyidina Muhammad bernama Ahmad. Ini ilmu biasa, cuma jarang dibuka aja. Kenapa kok disebut ilmu biasa? Loh ayatnya kan biasa. Ya, setiap Jumat, setiap Kamis, Senin kita sering dengar imam di masjid baca Ar-Rahman. Mau sebaik kapan Al-Quran itu cuma dinikmati suaranya, tidak dinikmati maknanya? Mau baca Quran atau makanan itu cuma menghirup baunya, tapi tidak mencicipi rasanya. Mau begitu? Orang yang hanya mendengarkan langgam Quran, tapi tidak memahami maknanya, sama dengan orang yang nonton makanan yang harum, tapi dia tidak pernah memakannya. Ya, sedih, hanya mencium, wah ya gitu, lama-lama jadi pengamat. Ya, teman saya banyak sekali pengamat tarekat Naqsyabandi, pengamat tarekat Saman, tapi nggak mau masuk tarekat Saman, nggak mau masuk tarekat, akhirnya hanya mengamati. Pengamat ini kadang lebih pintar dari yang mengamalkan ya. Betul Pak Ketua ya. Baru di ujung ayat setelah khalaqal insan allamahul bayan, maka Allah setelah menciptakan Nabi Muhammad, Allah ajarkan sang Muhammad bin Abdullah al-bayan. Maka al-bayan itu dia berhuruf dan bersuara. Kalau Al-Quran dia tidak berhuruf dan bersuara. Maka Al-Quran yang kita pegang sekarang itu nama lainnya al-bayan. Sedangkan yang disebut oleh imam-imam kita dari dahulu, Al-Quran itu kalamullah, tidak berhuruf bersuara, itu Ar-Rahman Allamal Quran. Yang itu, Quran yang itu gak berhuruf, gak bersuara. Tapi kalau khalaqal insan allamahul bayan, ini telah berhuruf, telah bersuara. Coba baca Bismillah. Ada hurufnya enggak? Yasin. Allahu Akbar, langsung ruku, boleh enggak? Coba Yasin. Ada hurufnya? Ada suaranya? Ini disebut al-bayan. Jadi Al-Quran dalam makna al-bayan dia berhuruf. Boleh ditulis, boleh dihafalkan, boleh dibaca. Tapi Al-Quran yang ada pada zat Allah disebut kalam zati, kalam nafsi, tidak berhuruf, tidak bersuara. Gimana? Udah panas belum palanya? Ya, mau sampai kapan kepala sebesar itu dibiarin nganggur? Ya, kepala ini kita terlalu besar cuma dengerin nyanyian. Harus dipikir serius sekali. Ya, jangan dibiarkan otak kita sebesar ini nganggur berpikir. Nanti pikun. Ya, lihat Al-Habib cuma badannya yang sakit, pikirannya nggak sakit. Kenapa? Karena beliau tidak membiarkan otaknya, pikirannya, kepalanya isinya nganggur. Sampai sekarang masih hafal
Doa khotam Simtudur, anehnya gak hafal karena dulu membid'ahkan maulid. Maka sampai hari ini saya gak hafal itu. Jadi saya kalau hadir maulid saya masih baca teksnya. Serius, saya dulu membid'ahkan maulid Bapak Ibu. Apalagi kalimatnya di situ ada ya Imam ar-Rusli anta babullah, terus pakai belakangnya apa? Ya Rasulullah khus biyadi. Dulu kita menentang guru kita yang mengatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah ambillah tanganku. Apa pertanyaan kami kepada guru? Tuan Syekh, kana Rasulullah qad mat, kaifa taqul khuz biyadi? Rasulullah sudah mati, kenapa engkau mengatakan ambillah tanganku wahai baginda? Waduh, ya. Yang kita tanya zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi berkat pertanyaan itu, saya yang tadinya anti maulid jadi senang maulid. Jadi kadang-kadang murid itu kalau bertanya terus karena dia pengen tahu, bukan menghina. Saya bertanya bukan lagi melawan guru saya, karena emang pengen tahu. Bukan lagi nguji guru, enggak. Nih hati-hati antum kalau nguji guru kualat. Tapi kalau emang atas dasar ketidaktahuan, itu berkah. Itu berkah. Ya? Cukup? Cukup ya, saya yang udah capek. Karena jarang-jarang bahas maulid serius-serius. Biasanya nyanyi terus ya. Nah, bagian terakhir, semoga negeri kita, Nusantara, Indonesia, Allah berkahi berkat maulid Nabi Muhammad SAW. Karena setiap disebut nama beliau, tempat itu diberkahi. Dan untungnya negeri ini sekarang ibu kotanya pindah ke Kalimantan. Dan sampingnya IKN sudah bikin maulid 40 hari, 40 malam. Dalam keyakinan kami ketika belajar zikir kepada tuan-tuan guru mursyid. Orang zikir 40 hari, salawat 40 hari, baca Quran 40 hari. Apa faedahnya? Setelah hari ke-40, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih. Allah akan terbitkan nur hikmah melimpah dari kolbunya, tumpah ruah melalui mulutnya. Ya, maka tim hadrah ini kalau mau dapat Sibtud Duror, ente baca Sibtud Duror tiap hari 40 hari. Nanti Allah akan buka sirnya. Ya. Pagi baca teksnya atau malam baca teksnya, besok pahami isinya. Karena di situ tersimpan makrifat akhir zaman yang Allah titipkan pada karya yang ada di kolbu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi yang hadir, yang mendengar. Bi barakatil Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti salat bersama ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikuti sama-sama. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib,
salam alaika salawatullah alaika. Sama-sama yang kuat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marrah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu yang ketinggalan, sahabat saya, sahabat kita, Pak Bandi ya. Biasanya setiap saya ke Banua, beliau yang sambut. Hari ini terasa aneh. Hari ini terasa kayak bingung, saya bingung. Ya, biasa yang nyambut dengan senyum-senyumnya, canda-candanya. Semoga Allah berkahi beliau di alam sana, diterima ruhaninya. Ila ruhi akhina Bandi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Istajib da'awatina bisirril Fatiha wa bihaqqil Fatiha wa bihaqqi sirril Fatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.